Pay later itu rasanya seperti ditolong. Barang bisa dibeli sekarang, bayarnya nanti. Tapi pernah nggak kamu sadar, kok makin lama uang kamu bukan makin lega, tapi malah makin sempit? Video ini bukan buat nyalahin kamu, karena jutaan orang ngalamin hal yang sama. Pay later memang dibuat untuk terasa menolong di awal, tapi pelan-pelan bisa jadi beban tanpa kita sadar. Di video ini, aku mau bahas pay later dari sisi yang jarang dibicarakan. Bukan soal salah atau benar, tapi soal kenapa sesuatu yang terlihat kecil bisa berdampak besar ke keuangan kita. Aku akan jelasin kenapa pay later terasa aman, kenapa susah dilepas, dan yang paling penting, bagaimana cara berhenti pelan-pelan tanpa bikin hidup kaget. Kalau kamu pernah merasa gaji cuma numpang lewat, atau tabungan selalu gagal walau jarang belanja, video ini buat kamu. Pertama, pay later terasa menolong karena menghilangkan rasa sakit saat bayar. Di awal, pay later terasa seperti solusi yang sangat membantu. Kita bisa membeli sesuatu sekarang tanpa harus benar-benar merasakan uang keluar dari rekening. Tidak ada saldo berkurang, tidak ada rasa kehilangan di momen itu. Dan disitulah masalahnya mulai pelan-pelan muncul. Secara psikologis, saat kita membayar tunai atau debit, otak langsung merasakan sakit karena ada uang yang benar-benar pergi. Rasa ini biasanya jadi rem alami agar kita berpikir 2 kali sebelum belanja. Tapi pay later menghilangkan rem itu. Prosesnya terlalu mudah, terlalu cepat, dan terasa aman. Karena tidak ada rasa sakit saat transaksi, otak kita menilai belanja itu sebagai sesuatu yang ringan dan wajar. Padahal sebenarnya kita sedang membuat komitmen keuangan untuk masa depan. Bukan berarti kamu ceroboh atau lemah. Sistem pay later memang dirancang supaya transaksi terasa nyaman. Masalahnya, kenyamanan ini bikin kita sering meremehkan dampaknya. Kita berpikir cuma segini atau nanti juga bisa dibayar. Tanpa sadar, kita sudah menggeser beban dari hari ini ke bulan depan. Dan ketika bulan depan datang, rasa sakit itu baru muncul dalam bentuk cicilan yang menumpuk dan ruang gerak keuangan yang semakin sempit. 2. Masalah dimulai saat sedikit jadi kebiasaan. Di awal, pay later hampir selalu terasa aman karena nominalnya kecil. Cicilan terlihat ringan, tidak sampai membuat kita panik. Kita merasa masih masuk akal atau masih bisa diatur. Dan perasaan aman inilah yang sering menipu. Masalahnya, otak kita tidak menghitung beban secara keseluruhan, tapi satu persatu. Satu cicilan kecil terasa wajar, lalu cicilan berikutnya juga terasa wajar. Tanpa sadar, kita mulai mengumpulkan banyak sedikit dalam waktu bersamaan. Di titik ini, pay later bukan lagi alat darurat, tapi sudah berubah jadi kebiasaan. Pelan-pelan, gaji kita tidak lagi benar-benar milik kita. Sebelum uang itu sampai ke tangan, sebagian sudah dialokasikan untuk membayar keputusan di masa lalu. Akhirnya, sisa uang yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan hari ini atau ditabung jadi sangat terbatas. Yang bikin makin berat, kebiasaan ini jarang terasa langsung. Tidak ada satu momen besar yang bikin kita sadar. Yang ada hanyalah rasa keuangan yang semakin sempit, nafas yang semakin pendek setiap mendekati tanggal jatuh tempo, dan pertanyaan yang sering muncul, kok uangku selalu kurang ya, padahal nggak merasa boros? Inilah dampak dari sedikit yang dibiarkan menjadi kebiasaan. Bukan satu transaksi yang menghancurkan keuangan, tapi akumulasi kecil yang terus berulang dan akhirnya menciptakan tekanan finansial tanpa kita sadari. 3. Pay later menggeser cara kita melihat kebutuhan. Salah satu dampak pay later yang paling halus tapi berbahaya adalah cara ia mengubah cara kita memandang kebutuhan. Awalnya jelas, mana yang benar-benar perlu, mana yang hanya ingin. Tapi setelah terbiasa pay later, batas itu mulai kabur. Karena bisa dibayar nanti, keinginan terasa lebih masuk akal untuk dipenuhi sekarang. Barang yang sebenarnya bisa ditunda terasa seperti perlu segera dibeli. Kita mulai berkata pada diri sendiri, nanti juga dicicil, atau yang penting sekarang kebutuhannya terpenuhi dulu. Pelan-pelan, standar hidup kita naik tanpa diiringi kesiapan keuangan.
Kita membeli versi hidup yang sebenarnya belum sanggup kita jalani, bukan karena pamer, tapi karena sistemnya membuat semuanya terasa lebih mudah dan aman. Masalahnya, hidup dengan uang masa depan membuat kita kehilangan kendali hari ini. Bukan lagi kita yang menentukan kapan membeli, tapi tanggal jatuh tempo yang menentukan ritme hidup. Dan ketika banyak keputusan diambil dengan cara ini, keuangan jadi terasa berat meski penghasilan tidak berubah. 4. Kenapa susah berhenti walau sudah sadar? Banyak orang sebenarnya sudah sadar kalau pay later mulai jadi masalah. Mereka tahu cicilan menumpuk, tahu keuangan terasa sempit, tapi anehnya tetap saja sulit berhenti. Ini bukan karena kurang niat, tapi karena pay later sudah membentuk kebiasaan di pikiran. Pay later menawarkan rasa aman palsu. Ada keyakinan bahwa nanti pasti bisa bayar, atau bulan depan pasti lebih longgar. Pikiran ini membuat kita menunda keputusan untuk berhenti, meskipun tanda-tandanya sudah jelas. Selain itu, ada faktor takut kehilangan kemudahan, takut tidak bisa beli saat butuh, takut ketinggalan promo, atau takut hidup jadi terasa lebih sempit. Padahal yang sebenarnya sempit bukan hidupnya, tapi ruang keuangannya. Karena sudah terbiasa, pay later bukan lagi soal transaksi, tapi soal pola pikir. Itulah sebabnya berhenti pay later tidak cukup hanya dengan niat. Yang perlu diubah adalah cara kita memandang kenyamanan, kebutuhan, dan rasa aman dalam mengelola uang. 5. Cara lepas pelan-pelan tanpa bikin hidup kaget. Berhenti dari pay later bukan tentang perubahan drastis, tapi tentang mengambil kembali kendali secara bertahap. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mencoba berhenti terlalu ekstrim. Padahal, yang paling penting adalah menghentikan kebiasaan menambah beban baru. Langkah pertama adalah berhenti menambah cicilan. Bukan langsung menghapus aplikasi, tapi mengunci diri dari transaksi baru. Ini memberi ruang napas dan membuat kondisi keuangan berhenti memburuk. Setelah itu, fokuslah melunasi satu persatu, mulai dari cicilan paling kecil agar terasa ringan secara mental. Di saat yang sama, bangun kebiasaan jeda sebelum membeli. Beri waktu pada diri sendiri untuk berpikir, meski hanya 1 hari. Jeda ini seringkali cukup untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pelan-pelan, kontrol kembali ke tangan kita, bukan di tanggal jatuh tempo. Tujuan akhirnya bukan sekedar bebas pay later, tapi hidup dengan keuangan yang lebih tenang. Mungkin prosesnya tidak cepat, tapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kita menjauh dari tekanan dan lebih dekat ke rasa aman yang sesungguhnya. Pay later memang terasa menolong di awal, tapi seiring waktu kita sadar bahwa kemudahan sesaat sering dibayar dengan ketenangan jangka panjang. Kalau hari ini kamu sedang berusaha berhenti atau mengurangi pay later, ingat satu hal. Kamu bukan gagal, kamu sedang belajar. Belajar mengambil kembali kendali atas uangmu dan memilih hidup yang lebih tenang, pelan-pelan tapi nyata. Kalau kamu ingin belajar keuangan dengan cara yang jujur, realistis, dan tanpa menghakimi, jangan lupa subscribe channel ini. Kita belajar bareng, satu langkah kecil setiap hari. Karena uang seharusnya membantu kita hidup lebih baik, bukan membuat kita cemas setiap tanggal jatuh tempo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.